Carousel Odyssey The Scented Journey, yaitu campaign berupa experience dalam bentuk perjalanan menggunakan bus Transjakarta dari Terminal 1 Blok M yang dimodifikasikan menjadi sebuah mobile sensory pod. Di dalamnya, setiap kursi dilengkapi ambient lighting, aroma diffuser dari produk Carousel, lalu ada audio storytelling menggunakan headphone, dan juga teknologi VR atau AR yang menarik perhatian penumpang. Hingga setiap kursi juga terdapat QR code atau NFC. Bus akan berhenti di drive-thru pop-up store Carousel ala Fenty Beauty yang berlokasi di Sarinah, di mana penumpang akan memesan produk Carousel melalui tablet yang tersedia di dalam bus. Produk ini akan diberikan oleh staf tanpa harus penumpang turun. Lalu di sini juga sistem QR atau NFC digunakan untuk proses pembayaran. Setelah itu penumpang akan diajak untuk memasuki escape room yang berlokasi di Grand Indonesia, yang saat memasuki ruangan tersebut akan disuguhi aroma bloom, fresh dan juga warm. Di dalamnya terdapat misi yang harus diselesaikan oleh para pengunjung. Sepanjang pengalaman atau experience ini, Carousel mengajak pengunjung untuk membuat konten di TikTok dan juga Instagram dengan menggunakan hashtag #DriveYourScan dan juga Scan Escape by Carousel. Di dalam escape room terdapat 3 misi yang harus diselesaikan. Pada misi pertama, yaitu mood scanner, di sini terdapat AI quiz dan juga face scanner yang mendeteksi vibe para pengunjung. Saat terscan, cahaya ruangan akan berubah mengikuti mood mereka seperti calm, energetic, romantic, dan lain-lain. Dan juga aroma langsung tersemprot secara otomatis ke udara sepersekian detik. Lalu pada misi kedua, yaitu matching puzzle, staff akan memberikan 3 box berisikan aroma varian dari produk-produk Carousel. Pengunjung harus mencocokkan aroma dengan clue dari audio dan juga visual yang tersedia. Jika sudah, mereka akan scan QR sesuai jawaban yang mereka pilih. Pada misi ketiga, yaitu pose and post, pengunjung akan diminta berpose di depan kamera dengan spot foto yang dibuat estetik oleh tim Carousel sendiri dan juga saya. Lalu mereka juga diminta mengupload foto atau video pengalaman mereka ke Instagram dan juga TikTok dengan hashtag yang telah dimention sebelumnya. Lalu mereka juga akan mendapatkan hasil fotonya dan mengambil free sample sesuai vibe mereka dari misi 1 yang ada di dalam vending machine. Lalu yang terakhir adalah zona final atau main atrium. Nah, zona akhir ini mereka akan disajikan ruangan yang instagramable dan wangi dengan dihiasi bunga gantung yang ada di langit-langit ruangan. Juga di sini juga akan terdapat dinding kaca semi pantul, lighting yang lembut, area dikelilingi seluruh produk Carousel, ada juga mesin capit serta mini cafe corner. Di sini dari hasil data yang telah diperoleh, bukti bahwa Transjakarta adalah salah satu pilihan yang tepat karena telah menjangkau 29 juta penumpang per bulan, walau angka ini masih termasuk rendah dibandingkan transportasi umum lainnya. Akan tetapi, visibilitas cukup tinggi dan juga paparan hariannya pun besar. Lalu pada aplikasi TikTok dan Instagram juga menjadi platform dominan di Indonesia dengan total lebih dari 700 juta sesi dalam per bulan. Kedua kombinasi ini memungkinkan campaign offline dan juga online yang efektif. Seperti yang sudah dimention sebelumnya, saya memilih lokasi strategis dari mulai start awalnya, yaitu Terminal 1 Blok M dengan rute ke drive-thru pop-up store Carousel ala Fenty Beauty yang ada di Sarinah, kemudian lanjut ke escape room yang berlokasi di Grand Indonesia. Hal ini menjadi titik utama untuk menjangkau generasi Z dan juga pekerja urban yang aktif di media sosial. Campaign ini juga berlangsung selama 3 bulan. Dan yang terakhir yaitu alasan penggunaan media digital dan juga tradisional dari campaign Carousel yang telah saya buat. Jadi campaign ini menggunakan media tradisional dan digital secara strategis, yang dimana bus Transjakarta sebagai media OOH atau out of home yang dikombinasikan dengan VR atau AR, QR atau NFC dan juga AI untuk menciptakan experience personal dan mendalam bagi para pengunjung. Lalu sistem O2O atau online to offline yaitu juga diterapkan untuk memesan produk Carousel melalui tablet dan juga payment via QR atau NFC code. Di sini juga menerapkan user generated content
yang didorong melalui challenge media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Lalu semua ini bukan hanya meningkatkan awareness saja, tetapi mendorong retensi jangka panjang dengan experience yang memorable dan juga bisa dibagikan kepada masyarakat lainnya. Alright, so before I go into my own individual campaign suggestions, I'd like to explain and highlight the data that I have researched. Yang pertama-tama di sini ada data on the best-selling local perfume brands. Jadi based on this chart here, ini tuh the most recent data. So as you can see, Carrizo itu tidak appear amongst the top 10 best-selling local perfume brands di tahun 2025. Nah, this suggests that its sales performance is falling behind in comparison to other local competitors. Nah, ini juga highlights the intense competitions from brands like Humans, Safenco, and juga Mykonos, which are perceived to offer better product performance, stronger brand credibility, and more consistent customer satisfaction. Okay, and as for the previous campaigns that I also would like to explain a little to compare the previous campaigns that Carezzo has done in comparison to my own individual campaign suggestions in the next slide. Yang pertama-tama di sini itu ada event yaitu Beauty Fest Asia 2024 at the Ritz-Carlton Pacific Place di Jakarta tentu saja, and it lasted dari 3rd of May till 5th of May 2024. What this event is basically is Carezzo basically held a very formal and elegant event showcasing their product demos for photo corner and engaging games. Juga, founder Joseph Sebastian spoke in a talk show titled Perjalanan Carezzo sebagai brand fragrance local, sharing Carezzo's journey and vision. Seperti itu. The next campaign that they have made is a Shopee collaboration campaigns and live content. Jadi Carezzo itu participated in the joint event, yaitu bercerita bersama Shopee, membangun impian mewujudkan kesuksesan, alongside other local brands like Lux Crime, and mereka itu lebih ke arah showcasing Shopee's impact on growth. Apalagi Carezzo di sini sudah mendapatkan Shopee Mall Seller, boosting trust with the 100% guarantee and platform exposure, which actually brings a good brand image to Carezzo. So the collaboration, it was actually a success, juga boosting, ya balik lagi brand image-nya Carezzo. Alright, so moving on to the first individual campaign suggestion. Di sini ada Carezzo booth pop-up in MRT. So the title is actually pretty self-explanatory. Basically, what I'm gonna do is I'm gonna make a pop-up booth di MRT. Alasannya kenapa? Karena nowadays a lot of people travel by MRT. It could be thousands, bahkan ribuan orang ya. Jadi I feel like holding a pop-up booth di MRT for Carezzo would be such a good brand exposure, would be such a good brand awareness for the brand itself. Pertama-tama di sini ada 3 poin penting. Yang pertama ada media integration strategy. So, Carezzo will use a mix of digital and traditional media, Instagram, Reels, TikTok challenges, influencer posts, and Shopee Live will drive online buzz and sales. What I'm referring to is actually nanti bakalan ada Shopee Live agent di boothnya itself. This will automatically drive online buzz. It will drive engagement within like the media, and yeah, that's practically it. Next, ada rational for platform choice. So, Instagram and TikTok are where Gen Z and young millennials, yaitu Carezzo's targeted market, mereka itu cenderung discover lifestyle products. Basically, the data shows that 85% of Indonesians age 16 to 34
Mereka itu menggunakan Instagram and TikTok, dan itu menjadikan the top three platforms for beauty content discovery. Therefore, Carezzo will use a mix of digital and traditional media. Kalau traditional media, mungkin Carezzo itu akan menggunakan QR codes that will link directly to Shopee buat instant purchases, juga dengan review pada saat di MRT. Jadi akan ada QR code khusus, atau mungkin bakal ada billboard untuk drive the awareness, drive the engagement juga. Dan yang terakhir ada offline strategy and experimental marketing. Okay, so as I said previously, a pop-up booth in MRT stations itu bakal target 90,000 plus daily riders, dan ini pun data dari MRT Jakarta 2024. What Carezzo will be offering is scent testing and free samples. MRT ads and scented flyers complete the offline experience, leading to online sales via QR codes. Okay, last but not least, di sini ada the final slide of my campaign suggestion, yaitu campaign objective. I would like to explain a little about what a campaign objective particularly means. Jadi, ini secara general, what a campaign objective is basically an objective for each and every single marketing campaign that is done, whether it is to drive brand awareness or visibility or bahkan sales juga bisa. Nah, what Carezzo's campaign objective focuses on is to elevate the brand visibility amongst urban commuters by leveraging high traffic MRT spaces through a sensory driven pop-up booth experience. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, there is gonna be experimental marketing juga dengan sensory marketing. Nah, the goal is actually to increase customer engagement and boost product sales by up to 30% within the campaign period of 7 days, yaitu 1 week. Sekian dan terima kasih dari saya. And let's move on to the next campaign suggestion. Lalu untuk individual suggestion selanjutnya ada Carezzo Sandwalk. Jadi Carezzo Sandwalk itu merupakan interactive exhibition, jadi di exhibition tersebut akan dibuat beberapa ruangan, yang dimana masing-masing ruangan tersebut akan mewakili satu jenis dari aroma fragrance Carezzo, seperti floral, fresh, vanilla, clean, dan aroma-aroma lainnya. Setiap ruangan punya konsep dan desain yang dibedakan dari pencahayaannya, sound instrumen yang digunakan, serta dekorasi uniknya yang akan disesuaikan dengan karakter dari aromanya. Jadi, pengunjung bukan hanya merasakan aromanya saja, tetapi juga bisa merasakan story di balik aroma tersebut. Contohnya, seperti ruangan dari aroma floral akan memiliki dekorasi taman bunga, lalu dikombinasi dengan sound suara burung, dan akan ada efek hembusan angin lembut di ruangannya. Pengalaman itu akan menggambarkan bahwa aroma floral Carezzo memiliki wangi yang lembut dan juga indah. Kemudian, pada akhir perjalanan, di ruangan paling terakhir akan disediakan mesin capit yang berisi produk-produk dari Carezzo. Setiap masing-masing dari pengunjung memiliki satu kali kesempatan memainkan mesin capit tersebut untuk mendapat produk gratis. Pengunjung juga bisa langsung membeli produk Carezzo di ruangan terakhir tersebut. Exhibition ini akan berlangsung selama 3 minggu. Selanjutnya ada integrasi digital marketing. Yang pertama ada User Generated Content atau UGC menggunakan hashtag #MyCarezzoSend. Setiap ruangan memiliki banyak spot yang Instagramable. Pengunjung yang posting di Instagram mereka dengan memakai hashtag #MyCarezzoSend akan mendapat kode promo spesial. Yang kedua, ada QR code di setiap ruangan. Pada setiap ruangan akan disediakan QR code yang saat di-scan akan muncul video pendek berisi visual produk dan emotional meaning dari varian aroma tersebut. Berdasarkan data dari We Are Social and Meltwater pada Februari 2025, sebanyak 84,6% pengguna internet di Indonesia itu menggunakan Instagram, di mana menduduki peringkat kedua setelah WhatsApp. Namun, karena WhatsApp bersifat pribadi, berarti Instagram adalah pilihan utama yang dirasa cocok untuk konten publik seperti user-generated content atau UGC. Nah, jadi exhibition ini itu sengaja didesain dengan banyak spot yang Instagramable agar pengunjung menjadi terdorong untuk upload foto dan video di Instagram mereka. UGC ini juga disupport dengan hashtag #MyCarezzoSend yang sudah di-mention tadi. Nah, jadi strategi ini itu sejalan dengan kebiasaan pengguna Instagram yang suka sekali membagikan visual menarik. Dan dengan itu, UGC
diharapkan untuk dapat dihasilkan dalam jumlah besar dan bisa menjangkau lebih banyak audiens secara organik. Jika tidak ada exhibition dengan spot foto yang menarik, mungkin UGC akan memiliki jumlah yang lebih sedikit disebabkan tidak adanya visual yang cukup menarik untuk pengunjung memposting kontennya. Oleh karena itu, pendekatan ini saya anggap tepat dan efektif secara strategi digitalnya maupun perilaku konsumen, berdasarkan data dan tren saat ini. Careso merupakan brand parfum yang memiliki harga yang cukup terjangkau, sehingga memiliki target menengah ke bawah. Menurut saya, strategi marketing yang cocok untuk Careso itu adalah influencer marketing, affiliate marketing, dan juga advertising. Kemudian, di sini saya telah memilih 4 platform yang cocok untuk Careso, yaitu ada TikTok, Instagram, YouTube, dan juga X, yang akan disesuaikan dengan fungsi masing-masing platform tersebut. Dapat dilihat pada gambar di pojok kiri atas, bahwasannya ads memiliki pengaruh besar dalam mendorong seseorang untuk melakukan pencarian dan juga pembelian suatu produk. Selain itu, data di bawahnya menunjukkan bahwa sekitar 51% pengguna media sosial menggunakan media sosial untuk mencari inspirasi, baik untuk membeli suatu produk ataupun melakukan sesuatu hal. Fakta ini menunjukkan bahwa influencer dan juga affiliate marketing memiliki peran penting dalam membentuk inspirasi tersebut. Oleh karena itu, menggandeng mereka sebagai bagian dari strategi marketing bisa sangat efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi audiens. Kemudian, jika dilihat dari penggunaan media sosial, paling banyak itu ada di WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X, Telegram, dan juga lain. Namun, dalam strategi ini, kita memilih fokus pada TikTok, Instagram, YouTube, dan juga X. Karena platform-platform tersebut paling sesuai dengan target usia audiens dari Careso. Misalnya, X memiliki pengguna mulai dari usia 13 tahun yang membuka peluang untuk menjangkau target yang lebih muda. Sementara itu, TikTok, Instagram, dan juga YouTube mendominasi kelompok usia muda hingga dewasa awal yang merupakan segmen utama dari produk Careso. Yang pertama di sini ada platform TikTok yang dapat dimanfaatkan untuk influencer marketing dan juga affiliate marketing. Mengingat Careso memiliki banyak sekali varian produk, terutama yang terbaru itu ada Arabian Dust, kita bisa menggunakan influencer yang sesuai dengan karakter produk tersebut. Misalnya Fadil Jaidi yang dikenal dengan keturunan Arabnya cocok untuk mempromosikan produk tersebut. Untuk varian lainnya yang memiliki kesan playful, kita bisa libatkan influencer yang memiliki kepribadian ceria agar selaras dengan image produk tersebut. Kemudian ada Instagram yang dapat digunakan sebagai platform visual utama dari Careso. Dengan audiens yang didominasi oleh usia 18 tahun ke atas, Instagram efektif untuk mempromosikan produk melalui ads dan juga konten feed. Kita bisa membuat konten yang engaging, inspiratif, dan memancing interaksi, terutama untuk memperkenalkan keunikan dari setiap produk Careso. Kemudian ada YouTube yang dapat dimanfaatkan untuk menayangkan iklan non-skippable di sela-sela konten, terutama saat pengguna sedang menonton video musik ataupun konten hiburan. Berdasarkan data, pengguna YouTube sangat banyak sehingga platform ini cocok untuk meningkatkan awareness melalui ads placement yang tepat. Terakhir ada X yang bisa digunakan untuk membangun kepercayaan konsumen lewat ulasan online. Berdasarkan data, banyak keputusan pembeli dipengaruhi oleh ulasan online karena X merupakan platform berbasis teks dan juga banyak komunitas aktif di dalamnya. Kita bisa bekerja sama dengan komunitas tersebut dan juga berdasar pada X untuk membagikan review positif tentang produk Careso.